Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Permatasari dari kelas 10-4 nomor absen 3. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Di mana dalam materi ini saya akan membahas 3. Yang pertama itu ada gejala sosial, yang kedua ada pengelompokan sosial, dan yang terakhir ada studi kasus. Lanjut ke materi. Yang pertama yaitu gejala sosial. Gejala sosial sendiri adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya interaksi sosial baik individu maupun kelompok yang mempengaruhi kehidupan sosial. Menurut tokoh sosiologi yaitu Emil Durkheim dengan teorinya fakta sosial, di mana dalam teori tersebut menyebutkan bahwa dalam masyarakat adanya norma, aturan, dan kebiasaan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Nah, karena adanya hal tersebut sehingga masyarakat itu dipengaruhi baik secara cara berpikir maupun cara bertindak. Nah, karena terjadinya dalam masyarakat, maka itu disebut gejala sosial ataupun fakta sosial. Lebih singkatnya lagi, gejala sosial itu dapat terjadi karena adanya perubahan sosial ataupun ketidaksesuaian sosial dalam aturan atau norma yang sudah ditentukan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis gejala sosial. Nah, jenis-jenis gejala sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi, politik, dan budaya. Nah, gejala sosial ekonomi ini ialah gejala yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, juga inflasi, di mana hal tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu ada gejala sosial politik, di mana berkaitan dengan adanya kekuasaan pemerintah atau aturan dalam masyarakat, seperti ketidakadilan hukum, korupsi, konflik politik. Nah, yang ketiga yaitu ada gejala sosial budaya, di mana ini tuh berkaitan dengan adanya nilai, norma, adat, dan kebiasaan dari masyarakat. Nah, contohnya itu seperti kenakalan remaja, lunturnya kebudayaan dalam daerah, dan juga pergaulan bebas. Hal itu juga mengakibatkan gejala sosial dalam budaya. Lanjut, di sini ada namanya bentuk dari gejala sosial. Nah, bentuknya itu ada 2. Yang pertama yang menentukan dan yang ditentukan. Nah, yang menentukan ini ialah gejala yang menyebabkan munculnya gejala lain, kayak dia tuh sebagai faktor atau masalah utama yang menyebabkan masalah-masalah lain. Nah, contohnya gini, kemiskinan. Masalah kemiskinan ini bakal memunculkan masalah-masalah lain seperti pengangguran dan juga kriminalitas. Itu contoh dari yang menentukan. Jadi yang menentukan ini adalah faktor utama yang menyebabkan munculnya masalah-masalah lain. Yang kedua ada yang ditentukan. Nah, yang ditentukan ini adalah gejala yang muncul karena gejala lain. Jadi itu dia kayak akibatnya. Jadi kalau misalkan pakai yang tadi, kriminalitas ini muncul karena adanya masalah si kemiskinan itu. Jadi kalau nggak ada masalah kemiskinan, maka kriminalitas itu bisa terjadi tidak ada. Jadi itu kayak kriminalitas muncul karena adanya ya kemiskinan. Jadi dia tuh akibat dari masalah utamanya gitu. Jadi dia tuh kayak cabang dari masalah utamanya kalau yang ditentukan itu. Selanjutnya ada struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah susunan atau pola dalam hubungan masyarakat yang menunjukkan adanya posisi, peran, atau hubungan antar individu maupun kelompok. Nah, lebih sederhananya itu, struktur sosial itu adanya susunan dalam masyarakat yang membuat kehidupan masyarakat itu lebih teratur atau lebih terarah ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan contoh yang dekat dari kita, ya di sekolah ini, di mana di sekolah ini adanya struktur sosial yang membuat sekolah ini berjalan dengan sesuai aturan ataupun sesuai yang diharapkan. Karena adanya kepala sekolah, guru, ketua kelas, dan murid masing-masing dari mereka ini pastinya punya peran dalam sekolah yang mengakibatkan sekolah itu dapat berjalan sesuai harapan dan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Sebelumnya, kita sudah bahas mengenai pengertian dari struktur sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis dari struktur sosial itu sendiri. Di sini ada 2 jenis, yang pertama diferensiasi dan yang kedua stratifikasi. Diferensiasi itu adalah suatu perbedaan yang tidak sama sekali adanya tingkatan dari individu ataupun kelompok perbedaan itu sendiri. Jadi itu setiap perbedaan di diferensiasi itu bersifat atau memiliki kedudukan yang sama atau sejajar. Maka itu juga disebut horizontal. Jadi diferensiasi sosial itu juga disebut struktur sosial horizontal karena tidak ada tingkatan di antara perbedaan itu sendiri. Contohnya itu kayak suku bangsa, ras, dan agama. Dan yang kedua itu ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu kebalikan dari diferensiasi sosial. Kalau tadi diferensiasi sosial nggak ada tingkatan, maka di stratifikasi sosial itu ada tingkatan. Di mana stratifikasi sosial itu adalah pembagian masyarakat yang memiliki hierarki atau tingkatan yang berbeda. Jadi setiap lapisan masyarakat itu memiliki status dan kedudukan yang berbeda. Contohnya itu kayak kekayaan, kekuasaan, pendidikan, juga keturunan. Itu tuh punya ketingkatan yang berbeda. Selanjutnya ada studi kasus.
Sebelum itu, kalian pernah lihat scene ini gak sih? Nah, itu tuh kira-kira scene dari film apa ya? Betul banget. Itu tuh film dari Pengepungan di Bukit Duri. Jadi kali ini saya mengambil film yaitu Pengepungan di Bukit Duri sebagai studi kasus dari struktur sosial. Sebelum masuk ke topiknya, saya akan membahas mengenai latar belakang film itu sendiri. Di mana latar belakangnya itu di 2027 saat negara ini menjadi negara distopia yang sebenarnya itu kasusnya itu hampir sama dengan kasus 98, yaitu adanya kerusuhan dengan ras Tionghoa dengan ras pribumi. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada pemeran utamanya yaitu Edwin sebagai guru, Jeffrey sebagai anak atau siswa dari si SMA Bukit Duri itu, ada Diana, Ramli, Kurnia, Doti, Sim, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke topiknya. Yang pertama yaitu struktur sosial diferensiasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa latar belakang dari film ini yaitu kerusuhan yang hampir sama dengan kasus 98-nya itu terjadinya kerusuhan antara ras Tionghoa dengan ras pribumi. Jadi pada scene ini, pada cuplikan scene ini itu adanya kerusuhan atau kerusuhan antara Tionghoa dan juga pribumi. Jadi ini masuk ke struktur sosial diferensiasi, yaitu struktur sosial yang horizontal. Dan yang kedua ada stratifikasi. Kenapa ya ini jadi stratifikasi? Nah, di film ini ada satu kelompok, yaitu kelompoknya si Jeffrey. Ini itu dia paling menonjol di SMA Bukit Duri ini, dan dia tuh paling bisa dibilang paling berani lah terhadap guru-guru, dan mereka ini tuh nggak harmonis atau nggak sejalan dengan si Edwin, yaitu guru yang mencari keponakannya itu di SMA Bukit Duri. Nah, mereka itu nggak harmonis sehingga terjadinya kericuhan antara guru dan si kelompok ini. Lanjut ke topik ya. Topiknya itu kenapa stratifikasi? Karena dalam kelompok ini nih, kelompok si Jeffrey ini ber-8 orang, ada yang paling berkuasa di kelompok ini, yaitu ya paling pastinya si Jeffrey. Karena semuanya itu harus ngikutin atau kayak harus ngikutin omongan Jeffrey. Kalau enggak, ya dia bakal ditindas sama Jeffrey-nya sendiri. Jadi tuh kayak semua tuh harus ikut sama Jeffrey. Kalau enggak ya mereka bakal ketindas. Jadi itu masuk ke stratifikasi. Karena ada di satu scene dimana scene-nya itu kayak Jeffrey itu kayak mau ngebakar ayah dari temennya mereka, yang dimana ayah dari temennya yang bersekongkol dengan Edwin atau gurunya yang nggak harmonis itu. Jadi salah satu anggota Jeffrey itu merasa kasihan atau merasa kayak jangan gitu. Tapi saat dia merasa kayak gitu, si Jeffrey itu kayak ngatain cupu, dan membuat dia itu merasa dijauhin. Sejak saat itu dia tuh merasa kayak dia tuh nggak diajak di kelompok itu. Jadi itu masuk ke stratifikasi di mana si Jeffrey itu ada kekuasaan di kelompok ber-8 orang itu. Nah, itu adalah contoh dari diferensiasi dan stratifikasi dari film Pengepungan di Bukit Duri. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang mengenakan dalam pengucapannya. Mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, milik Allah yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.